Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardiansa Ramiarno. Ini saya mau manasi mobil ya, tapi ada beberapa hal yang harus kita cek terlebih dahulu sebelum kita menyalakan mobil ini teman-teman. Apapun jenis mobilnya, barangkali sama saja ya yang harus kita cek. Sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yang harus kita cek terlebih dahulu teman-teman, yaitu kondisi oli. Kita lihat sticknya. Jadi setiap mobil pasti ada yang namanya stick oli tersebut ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kita perhatikan olinya ada di batas mana. Jadi sebaiknya kita cek kondisi ketinggian dari oli teman-teman. Ada di lubang paling bawah ataupun di paling atas. Dan di sini ada petunjuknya biasanya. Di bawah itu tulisannya L, terus kalau yang di atas itu F ya. Bisa kita analogikan kalau L itu low dan F itu dia full seperti itu. Sebaiknya untuk kondisi olinya itu berada di antara tengah-tengah lubang tersebut. Jangan sampai di bawah lubang yang paling bawah ataupun jangan sampai di atas lubang yang paling atas. Nah, kalau teman-teman agak kesulitan melihat ketinggian oli, kita bisa gunakan terlebih dahulu yang namanya tisu. Nah, di atas ini udah saya persiapkan, kita bersihkan dulu ya. Lalu kita masukkan kembali. Ini kita bersihkan dulu dari olinya menggunakan tisu. Lalu kita masukkan kembali ke dalam lubang stick oli. Nah, ini dia. Dan sebaiknya pada saat mengecek ketinggian oli itu pada saat mesin dingin, karena kita tahu nanti dia ketinggiannya seberapa. Oke, kita angkat teman-teman. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman pasti juga bisa melihat di sini dia di bawah lubang paling atas nih. Jadi ini masih aman, dan dicek juga kondisi olinya, dia masih bagus enggak kekentalannya. Oke, kita masukkan lagi. Ini untuk yang pertama. Terus selanjutnya kita coba cek bagian minyak rem. Jadi semua jenis mobil pasti sama juga teman-teman. Minyak rem juga penting, karena nanti takutnya kalau semisal dia berkurang ya kondisi minyaknya, itu juga bisa mempengaruhi ke pengereman kita. Nah, ini ada tulisan minimum ataupun maksimum juga. Pastikan kondisinya dia berada di tengah-tengah ataupun seperti punya saya ini teman-teman. Dia tepat di maksimumnya ini ya. Oke, kita tutup kembali karena kondisinya masih bagus. Dan semisal dia berkurang, biasanya ada indikasi lain, yaitu instrumen handrem ya. Nah, ini yang baru saja nyala. Ini akan terus menyala secara terus menerus walaupun handrem kita turunkan. Itu biasanya menjadi salah satu indikator kalau semisal si minyak remnya ini dia berkurang. Nah, kenapa minyak rem bisa berkurang teman-teman? Salah satu penyebabnya pasti adanya kebocoran. Kita harus cari tahu ya di mana letak kebocorannya, di masing-masing roda tentunya. Apakah ada bekas oli begitu ataupun minyak rem. Biasanya kebocoran itu di bagian master rem bawah, baik itu di seal-sealnya. Karena sudah getas, rusak, kemakan usia, minta diganti. Biasanya seperti itu. Kalau perlu kita juga cek bagian master rem atas di sebelah bawah sini teman-teman. Ini ya. Ini master rem atasnya, dia kondisinya masih bagus ataupun enggak. Kita cek bagian radiatornya seperti biasa. Jadi nanti saya pengen nyoba ya menghidupkan mesin sambil melihat kondisi radiatornya. Konon katanya kalau semisal pas pagi hari itu, semisal kita menyalakan mesin dan ini muncrat ya radiatornya, airnya muncrat, itu dia konon katanya ada masalah nih bagian si dalam mesin ini. Pokoknya nanti kita lihat aja. Dan ini kita lihat di bagian air radiatornya masih bersih ya, jernih dan masih penuh. Ini nggak kita tutup, lalu kita starter aja. Oke teman-teman, sekarang kita coba nyalakan mobilnya. Seperti biasa, kita injak pedal gas 2 atau 3 kali. Setelah itu kita nyalakan mesinnya, dan kamera akan saya arahkan ke bagian radiator ya. Kita coba lihat itu nanti akan naik enggak nih airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelum itu kita pastikan posisi gigi. Bismillahirrahmanirrahim.
nyembur sedikit sih ya, tapi kayaknya nggak masalah sih. Bagi teman-teman yang tahu tentang masalah tersebut nanti bisa sharing saja. Konon katanya kalau semisal kita starter di awal begitu dan kondisi airnya ini muncrat ataupun nyembur, berarti si perpak ataupun silinder kop ya, saya kurang begitu paham karena belum pernah mengalami masalah tersebut. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar juga dan kita saling belajar lah dari sini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi tanda-tanda kalau misal mobil tidak ada termostatnya, pada waktu awal starter kita nyalakan mesinnya, itu si air langsung muter. Tapi kalau misal sudah ada ataupun masih ada termostatnya, itu menunggu titik didih si air dulu sekitar 88 derajat, baru nih airnya dia bersirkulasi ataupun muter, kurang lebih seperti itu. Nah, ini berarti tadi muncratnya cuma sedikit aja, nggak sampai atas ya, nggak sampai muncrat keluar. Ini masih kering semua, itu berarti masih bagus. Pokoknya teman-teman bisa koreksi juga. Kita biarkan mobilnya tetap menyala sampai dia benar-benar panas, teman-teman. Oh ya, menurut petunjuk dari mobil ini, itu pada saat pagi hari kita tidak boleh menginjak pedal gas setelah mesin nyala ya. Jadi dibiarkan dia idle ataupun stasioner sampai benar-benar dia mesinnya panas. Itu barangkali bisa dianalogikan seperti ini, karena si oli yang ada di karter penampungan oli ya, oli mesin maksud saya, itu belum masuk ke bagian mesin. Jadi kita tunggu si pompa olinya itu memompa oli sampai benar-benar terlumasi semua, baru kita bisa gunakan mobil ini. Jadi tidak berefek fatal begitu ya. Itu analogi yang saya tangkap, kurang lebih seperti itu. Kenapa kita tidak boleh langsung menginjak pedal gas secara mengentak-entak pada waktu mesin dingin. Barangkali sudah cukup ya teman-teman. Ini tadi kenapa saya buka si tutupnya ini, saya pengen melihat aja reaksi pertama waktu kita start itu dia muncrat enggak airnya. Dan ternyata tadi memang muncrat sih, tapi sedikit. Ya namanya mobil tua kan ya. Tapi overall aman-aman aja, temperatur nggak overheat. Konon katanya silinder kopnya atau perpaknya begitu, saya kurang begitu paham. Barangkali teman-teman yang lebih paham, memiliki pengalaman tentang hal tersebut, nanti bisa tulis juga di kolom komentar. Pokoknya kita tutup kembali si tutup radiatornya, dan pastikan pada saat menutup radiator ini ditutup dengan sempurna teman-teman, benar-benar rapat ya, tidak ada lagi air yang masuk, angin yang masuk maksud saya. Oke. Sudah agak lama, barangkali udah 5 menitan. Sekarang kita coba bawa ke depan mobilnya teman-teman. Ini lama nggak kami keluarkan ya, berminggu-minggu. Oke. Pakai satu tangan. Ini agak seret sih. Kalau semisal kita jarang gunakan itu, ini kondisi rodanya itu agak seret. Kayak ada yang ini nahan begitu. Jadi itu sebabnya kalau misal kita panasi mobil itu, kita juga bawa keluar ya. Ini kita coba mundur. Jadi hari ini saya rencana mau persiapan perjalanan begitu teman-teman, kurang lebih 30 km dengan perjalanan ataupun rute yang sama seperti biasanya. Pokoknya kita coba keluarkan dulu dari kandangnya. Kita panasi. Dan sepertinya saya pengen juga nanti membuat videonya begitu, video trip report seperti biasanya. Bagi teman-teman yang penasaran, pokoknya ikutin terus channel ini. Baik teman-teman, jadi itu tadi ya, sebelum kami melakukan perjalanan yang wajib kita cek, di antaranya oli
mesin dan juga radiator. Jangan sampai kurang pokoknya. Kalau semisal kurang kita tambahi, baik itu oli mesin ataupun radiatornya. Radiatornya maksudnya, air radiatornya maksud saya. Dan juga itu tadi, ataupun tadi saya sempat ngajak teman-teman untuk mengecek kondisi minyak rem yang ada di sebelah samping. Yang paling penting juga teman-teman, perhatikan bahan bakar ya, jangan sampai kehabisan pokoknya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat. Jika ada kurangnya, teman-teman nanti bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan like jika menyukai video ini, dan dislike bagi Anda yang tidak menyukainya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.